Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur. Pagi hari ini kita dapat bertemu berjumpa dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, keadaan yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu respon atas panggilan Allah. Sekali lagi, respon atas panggilan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pengakuan dari Rasul Paulus atas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, pagi hari ini juga kiranya merupakan sebuah pengakuan dan respon kita atas panggilan Tuhan bagi setiap kehidupan saudara dan saya, bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bagaimana respon dan reaksi yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan yang sudah memilih kita, kepada Tuhan yang sudah memanggil kita, kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita umatnya, anak-anaknya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama respon atas panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana yang Rasul Paulus ungkapkan lewat firman Tuhan. Yang pertama, yaitu miliki sikap yang proaktif. Itu yang pertama. Sekali lagi respon yang pertama yaitu miliki sikap yang proaktif. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Secara khusus di dalam ayat 14, di dalam kalimat yang berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah sikap proaktif yang Rasul Paulus tunjukkan kepada Tuhan sebagai respon atas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadikan kita menjadi umatnya, menjadikan kita menjadi anak-anaknya, menjadikan kita menjadi orang-orang pilihannya. Bukan sampai sebatas di situ saja. Setelah Tuhan memanggil kita terus kita diam,
Setelah Tuhan memanggil kita terus kita santai. Tidak demikian. Kita harus menunjukkan respon kita yang benar tentang panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dengan apa? Sebuah sikap atau respon yang apa? Proaktif di dalam diri kita. Yaitu dikatakan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang berlari, itu ada sebuah upaya yang lebih serius, upaya yang lebih sungguh-sungguh, ada tenaga yang lebih besar yang harus kita keluarkan. Nah, ini yang Rasul Paulus sedang sampaikan kepada setiap kita lewat firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita lebih serius lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih maksimal lagi di dalam apa? Di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Apalagi kita sedang ada di tengah-tengah kondisi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit ini. Nah, sebagai orang-orang percaya, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada persoalan-persoalan yang harus kita lalui di hari-hari ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah membuat kita menjadi lemah? Membuat kita tidak lagi punya sebuah semangat lagi di dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana respon kita terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai kondisi hari-hari ini membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tidak bersemangat lagi di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini, di tengah-tengah tantangan, kondisi, keadaan, situasi, ketidakpastian, keadaan yang mudah berubah, keadaan yang sulit dan sukar ini, itu biarlah memacu kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Berlomba-lomba, berlari kepada apa? Panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus buat kita. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, respon yang kedua, yaitu Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dewasa. Itu yang kedua. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang dewasa. Sebagai apa? Respon atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-12 di dalam kata demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Kata yang sempurna ini dipakai kata teleos. Teleos itu memiliki arti dewasa. Nah, respon kita sebagai orang percaya yang dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, yaitu Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Paulus berkata di dalam ayat ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, tetapi apa? Melainkan aku mengejarnya. Paulus ingin menjadi sebuah pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi lahir baru, menjadi bayi rohani. Tapi tidak sampai menjadi bayi rohani saja. Tidak sebatas kita lahir baru, menjadi bayi rohani. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Melalui proses demi proses, melalui tahapan demi tahapan, melalui tingkatan demi tingkatan, sampai kita menjadi sempurna atau menjadi dewasa sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan ukurannya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus berkata, aku mengejarnya supaya aku menjadi sempurna, supaya aku menjadi dewasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan biarkan diri kita menjadi bayi-bayi rohani, tapi biarlah kita menjadi dewasa di dalam rohani kita, dewasa di dalam iman kita kepada Kristus. Nah, untuk menjadi dewasa perlu adanya upaya di dalam diri kita. Perlu adanya kita melewati proses demi proses, tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, dikatakan, menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi kita harus terus lanjut. Harus terus sampai menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jangan menjadi bayi rohani, jangan menjadi anak-anak secara rohani, tapi jadilah dewasa di dalam kerohanian kita. Pagi hari ini kita sudah belajar respon kita di dalam menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, miliki sikap yang proaktif di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dan yang kedua, berupaya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa rohani di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman boleh senantiasa memotivasi kami, mendorong kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Engkau. Kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Senantiasa kami bersikap proaktif sebagai respon kami atas panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Bahkan berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Engkau. Umat-umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Umat-umat-Mu yang susah Tuhan hiburkan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan putus asa, beri pengharapan dalam hidup mereka. Bahkan umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Pimpin kami, anugerahi kami kesehatan, kekuatan baru selalu. Lindungi dan pagari bentengi kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, mengucap syukur, melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.